Foxers, kali ini kita akan ngebahas sebuah mobil bekas, yaitu adalah Toyota Fortuner versi TRD Sportivo yang mendapatkan facelift di tahun 2019. Kayak apa mobilnya dan hal apa yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil Fortuner seperti ini? Untuk itu ikuti terus videonya. Di tahun 2019, Fortuner TRD Sportivo ini mendapatkan perubahan penampilan, di mana perubahan penampilan itu adalah di bagian depannya yang mendapatkan panel tambahan di atas bagian kap mesinnya. Dan di sekujur bagiannya ini tidak lagi hadir dengan sentuhan chrome, melainkan adalah sentuhan dengan black chrome, mulai dari bagian sisi atas, di samping grill, dan juga di sekitar bagian fog lampnya. Kemudian di bagian bawahnya, add-on bumpernya ini pun juga ada sedikit perubahan, di mana sedikit perubahan pada desain underguardnya. Dan selebihnya masih sama saja. Kemudian untuk headlampnya sendiri pun juga masih sama, dia tetap mengandalkan proyektor yang sudah dilengkapi dengan LED, serta dia tetap juga menggunakan model LED dot untuk daytime running light-nya. Namun sayangnya untuk lampu sennya masih menggunakan bohlam pijar biasa, begitu juga untuk fog lights-nya. Dan di TRD Sportivo ini juga mendapatkan dua buah sensor parkir di bagian sisi depannya, yang mana berada di bagian sisi pojok kiri dan kanannya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya yuk. Untuk mesinnya sendiri, mobil ini masih mengandalkan unit yang sama dengan versi sebelumnya, yaitu mesin berkode 2GD, berkapasitas 2400 cc, 4 silinder yang dilengkapi dengan turbo dan intercooler, yang mampu membuat mesin ini menghasilkan tenaga 150 PS dengan torsi 400 Nm. Tenaganya itu disalurkan ke roda belakang melalui transmisi otomatis konvensional. Sistem pengereman juga sudah dilengkapi dengan ABS, serta di bagian ruang mesin sendiri mobil ini pun sudah dicat sesuai warna dengan bodi bagian eksteriornya. Peredaman kap mesin di bagian atas juga terlihat besar, tapi sayangnya di bagian firewall ini masih partial saja, jadi ada beberapa bagian yang tidak terlindung oleh peredaman. Untuk di bagian samping, Toyota Fortuner TRD Sportivo ini pada saat mendapatkan perubahan, sisi sampingnya itu tidak ada yang berubah secara signifikan. Perubahan itu hanya terjadi di bagian velg, tapi bukan desainnya, melainkan hanya sentuhan warnanya, karena hadir dengan sentuhan warna hitam, mengikuti seperti di bagian depan yang diberikan chrome itu menjadi black chrome. Namun yang cukup disayangkan adalah sentuhan chrome masih hadir di bagian sisi samping, yaitu di list kacanya dan juga di handle pintunya, yang menurut saya kurang konsisten di sini. Kemudian di bagian samping ini, selain itu di bagian kaca spion juga mendapatkan sentuhan berwarna hitam. Jadi menurut saya cukup terlihat ramai, apalagi di bagian sampingnya ini juga mendapatkan stiker TRD Sportivo. Selain itu untuk sistem pengereman, mobil ini Fortuner di masa ini sudah mendapatkan disc brake di roda belakangnya. Untuk velgnya sendiri dia menggunakan velg berukuran 18 inci yang mana dibalut dengan ban ukuran 265/60. Oke, sekarang kita ada di bagian belakang nih. Di bagian belakang mobil ini lagi-lagi seperti saya dibilang di bagian samping, dia tidak konsisten untuk versi TRD Sportivo-nya. Kenapa? Karena masih ada sentuhan chrome juga di sisi belakang, dan bahkan di bagian tengah ini ukurannya pun cukup masif, cukup besar, dan menyambung dari bagian sisi kiri hingga ke bagian kanan. Selain itu untuk versi TRD Sportivo ini, ya seperti biasa mendapatkan add-on body kit di bagian sisi bawahnya dengan sentuhan warna black glossy di bagian underguard tengahnya, yang membuat penampilannya memang terlihat menjadi lebih gondrong dan lebih sporty arahnya. Di masing-masing sisi juga ada reflektor di bagian sisi bumpernya, dan di bagian lampunya sendiri tidak ada perubahan untuk versi facelift ini karena dia tetap mengandalkan yang sama, yaitu LED bar untuk lampu senja dan LED dotnya untuk lampu remnya. Sedangkan untuk lampu sen dan lampu mundurnya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Di bagian atas ada sentuhan spoiler di sini, dan di bagian tengahnya ada lampu rem ketiga. Kemudian di bagian belakang sendiri untuk fiturnya adalah dia sudah mendapatkan kamera mundur dan juga ada 5 titik sensor parkir di sini. Oke, untuk membuka bagasinya sendiri sebenarnya bisa ada fitur kick panelnya, jadi Anda hanya tinggal mengayunnya di bagian bawah.
karena memang semenjak tahun 2019 sudah mendapatkan fitur itu. Selain itu juga Anda bisa akses langsung dari pintu bagasinya, dan dia juga sudah dilengkapi dengan power back door. Bagian bagasinya sendiri, pada saat jok baris ketiga terbuka seperti ini, Anda masih mendapatkan ukuran bagasi yang cukup masif, cukup besar di sini, dan masih dimungkinkan untuk memasukkan satu buah koper dengan ukuran besar, hanya satu buah. Tapi apabila Anda ingin menambahnya lagi, jok baris ketiga ini bisa kita lipat ke bagian sisi samping, yang mana ini juga cukup mudah dapat dilakukan seperti ini saja. Nah, kapasitas bagasi pun langsung bertambah secara signifikan. Di sini pun juga di masing-masing sisi, di sebelah kanan tidak ada tempat penyimpanan, tapi di sebelah kiri Anda mendapatkan tempat penyimpanan tertutup, serta di situ pun juga ada soket 12 volt apabila Anda seperti membawa kulkas yang khusus untuk di mobil. Oke, sekarang kita ada di bagian interiornya nih. Di Toyota Fortuner ini, saya merasa bahwa memang rasanya lebih elegan dibandingkan dengan para rivalnya. Kenapa? Karena di bagian dashboardnya ini, beberapa bagian mendapatkan sentuhan dengan lapisan kulit, mulai dari bagian sisi atas instrumen cluster, di bagian sisi tengah dashboard, kemudian di atas armrest, dan juga di bagian glove boxnya. Uniknya, di bagian tengah dashboard ini sentuhan kulitnya adalah warna coklat tua yang sama persis seperti di bagian joknya. Tapi untuk di bagian instrumen cluster dan di bagian glove box ini, dia berwarna hitam, sama seperti di bagian atas dashboardnya. Untuk kualitas dashboardnya sendiri, di bagian atas ini dia adalah material hard plastik di sisi atasnya nih ya, yang sama persis seperti di bagian door trim, tapi di bagian door trim ini terasa lebih tipis. Kemudian di tengah ini ada sentuhan warna silver, seperti di bagian door trim juga ada, di bagian lingkar kemudi juga ada sentuhan warna silver, di bagian pedal shiftnya ada, kemudian di konsol tengahnya ini di bagian tuas transmisi juga ada sentuhan warna silvernya. Selain itu dilengkapi pula ada sentuhan warna black piano di bagian sisi tengah di bawah head unit, dan juga di bagian sekitar kisi-kisi AC. Dan di bagian tengahnya ini ada sentuhan seperti wood panel. Wood panelnya ini juga hadir di bagian konsol tengah saja, tapi untuk di bagian door trim ini tidak ada, karena di bagian door trim di sekitar tombol power window-nya ini dia black piano seperti di bagian tengahnya. Lanjut ke bagian tengah, di bagian tengah ini ada jam digital, kemudian juga ada tombol untuk lampu hazard, kemudian di tengahnya di bawah sisi ini adalah sistem infotainment, di mana sistem infotainmentnya ini dengan layar Sunto dan ukuran layarnya besar, touchscreen. Dia punya banyak banget nih fiturnya, mulai dari radio, kemudian juga ada iPod, kemudian juga ada HDMI, kemudian Bluetooth. Dia bisa juga web browser. Kemudian dia juga punya sistem navigasi nih. Sistem navigasinya pun juga sudah oke banget di sini pada mobil ini, yang mana Anda juga bisa berguna untuk melakukan perjalanan jauh menggunakan sistem navigasi ini untuk mengetahui jalan yang Anda tuju. Lanjut bagian bawah, panel AC digitalnya ini pengaturannya hampir seluruhnya digital, kecuali untuk pengaturan temperatur dan juga pengaturan untuk blower AC-nya dengan masih model putar. Dimana di sini dia juga sudah dilengkapi dengan fitur auto, dan juga ada pengatur arah anginnya, yang mana pengaturan arah angin bisa ke sisi atas, tengah, dan juga bagian kaki. Di bagian bawah di sini ada soket 12 volt, kemudian tombol untuk pengaturan navigasi dan video, tempat penyimpanan terbuka, dan ada tempat penyimpanan lagi di bagian balik wood panelnya ini yang bisa menjadi dua buah cup holder. Tuas transmisi otomatis dengan model shift gate dan ada mode manualnya. Kemudian di sini juga ada dua buah tombol, di mana tombol ini adalah menjadi tombol untuk mode berkendara. Dia ada 3 mode berkendara, yaitu Eco Mode, Power Mode, dan juga Normal Mode. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian instrumen cluster. Bagian instrumen cluster ini dia punya banyak banget informasi. Tapi kita bahas dulu soal bagian analognya, yaitu adalah penunjuk untuk putaran mesin, penunjuk untuk speedometer, penunjuk temperatur mesin, dan juga penunjuk bahan bakarnya. Dan di bagian tengah ini, layar MID-nya ini punya banyak banget informasi dengan model layar berwarna yang menurut saya keren banget di sini. Dia dalam keadaan default memberikan tahu informasi posisi tuas transmisi otomatisnya dan juga mode berkendaranya. Dan juga kita lanjut bagian bawah ini, dia memberikan informasi MID, di mana MID ini memberikan informasi soal konsumsi bahan bakar secara real time, rata-rata, kemudian juga jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada, kecepatan rata-rata, dan juga eco indicator ini juga memberikan informasi seberapa eco cara mengemudi Anda di sini, sampai ada scoringnya juga, penilaiannya. Kemudian di sini juga menjadi tempat untuk informasi apabila ada error code, dan juga ada untuk pengaturan mobil. Pengaturan mobilnya ini lebih ke arah hanya untuk di bagian instrumen clusternya saja.
Oke, lanjut ke lingkar kemudi. Lingkar kemudi ada sentuhan wood panel yang sama persis seperti konsol tengah dengan lapisan kulit di setelah bagian kayunya ini yang membuat rasa premium. Di sisi kiri lingkar kemudi ada tombol untuk pengaturan dari head unit sendiri, pengaturan volume, radio, kemudian pengaturan track, dan juga untuk mengangkat dan menutup telepon apabila Anda sudah melakukan konektivitas Bluetooth via smartphone Anda. Sedangkan di sisi kanan ini adalah tombol-tombol untuk pengaturan pada layar MID-nya. Di belakang lingkar kemudi ada tombol untuk pedal shift, penggantian gigi secara manual. Kemudian di sampingnya ini di bagian sisi bawah lingkar kemudi juga ada tombol untuk cruise control. Mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur tersebut. Di belakang lingkar kemudi lagi di sebelah kanan tuas lampu untuk lampu utama, kemudian juga fog lights, lampu sen, lampu dim. Sedangkan di sisi kiri adalah wiper kaca depan dan wiper kaca belakang lengkap dengan pengaturan intermittennya, jadi ada pengaturan interval waktunya. Di sebelah kanan banyak banget tombol nih. Di kanan ini ada tombol untuk menonaktifkan sensor parkir, tombol untuk menonaktifkan sensor parkir belakang, kemudian juga tombol untuk menonaktifkan power back door, membuka bagasi, dan juga tombol untuk menonaktifkan kick active off. Jadi mobil ini semenjak di tahun 2019 mendapatkan fitur tambahan, yaitu adalah Anda bisa membuka pintu bagasinya hanya dengan melewati sensor kaki, yaitu di bawah bagian bumpernya. Lanjut lagi, di bagian door trim, tombol power window keempatnya sudah full auto, kemudian juga tombol door lock dan juga tombol child lock, pengaturan tombol untuk pengaturan kaca spion dan kelipatan kaca spion secara elektrik. Oke, pengaturan posisi pengemudinya pun di sini sudah dilengkapi dengan electric seat dan pengaturannya banyak. Jadi pengaturan slider maju mundur, pengaturan ketinggian di bagian sisi depan dan juga di sisi pantat belakang, pengaturan sudut kemiringan sandaran. Tapi untuk headrestnya masih model manual biasa. Lingkar kemudinya pun juga sudah dilengkapi dengan tilt steering dan berteleskopik ya. Oke, selanjutnya lagi di bagian sisi atas. Di bagian sisi atas ini masing-masing sisi mendapatkan cermin dan juga ada lampu penerangannya pada sun visor. Kemudian ada tempat penyimpanan kacamata dan juga reading light untuk masing-masing sisi yang sudah dilengkapi dengan lampu LED. Tempat penyimpanan di sisi kiri ini dia ada seperti saya bilang tadi, bisa beralih fungsi juga menjadi cool box. Di bawahnya juga ada glove box yang ukurannya cukup besar. Masing-masing door trim juga mendapatkan door pocket dan ukurannya besar, bisa diletakkan botol minum. Dan di bagian armrest ini di sisi bawahnya juga bisa menjadi tempat penyimpanan lagi. Oh iya, seat belt pun bisa diatur untuk menyesuaikan dengan postur tubuh Anda dan sistem keselamatan pada mobil ini. Untuk versi TRD Sportivo ini hanya dilengkapi dengan 3 buah airbag saja. Jadi bagian pengemudi, penumpang, dan di bagian sisi bawah dari pengemudi. Sedangkan yang sudah dilengkapi dengan airbag yang lebih banyak, yaitu ada 7 titik, adalah hanya di bagian versi mesin diesel yang Tetra Drive alias yang 4-wheel drive. Oke, kita pindah ke belakang yuk. Oke, sekarang kita ada di baris kedua nih. Pada saat duduk di baris kedua, saya merasa posisi duduknya di sini lebih tinggi dibandingkan duduk di baris pertama dan membuat saya bisa melihat ke bagian depan dengan leluasa nih, lega. Walaupun sedikit headrestnya adalah model yang tinggi seperti ini, tapi saya merasa tetap dapat melihat secara sempurna, begitu juga ke bagian sisi samping. Tapi memang pada mobil ini yang sedikit mengganggu adalah di pilar C-nya. Kenapa? Karena pilar C-nya ini modelnya miring seperti ini, dan pada saat masuk ke dalam kabin cukup harus hati-hati. Anda harus memperhatikan ini karena apabila tidak, kepala Anda akan terbentur ke bagian pilar C-nya. Oke, ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Saya masih mendapatkan legroom yang lega, dan ini adalah di posisi defaultnya tengah ini, slidernya di bagian medium, maksud saya di bagian tengah-tengah. Kita majukan ke paling depan, saya pun masih mendapatkan legroom yang lega untuk memberikan legroom yang maksimal bagi penumpang di baris ketiga. Dan apabila saya mundurkan ke paling belakang, menurut saya pun ini tidak terlalu jauh dari posisi tengah, dan saya mendapatkan legroom yang lebih lega lagi. Headroom pun juga terasa cukup di sini, dan di bagian belakang ini saya merasa bahwa jok belakangnya dapat memberikan kenyamanan karena di bagian paha saya tersangga dengan sempurna. Sudut kemiringan sandaran pun bisa saya atur nih di sini nih, sesuai dengan keinginan saya dan hingga rebah sekali ke bagian belakang, dan ini akan memberikan kenyamanan untuk melakukan perjalanan jauh. Tapi apabila Anda mengangkut 7 orang penumpang secara sekaligus, mungkin Anda harus sedikit berbagi dengan posisi duduknya di bagian tengah ini. Kualitas material di bagian jok baris kedua ini nyaris sama persis seperti di bagian depan. Tidak ada perbedaan, sentuhan silver, kulit di bagian door trim, dan juga material plastiknya yang sama persis.
Kemudian di bagian belakang ini Anda juga mendapatkan AC double blower dan pengaturannya di sini di bagian sisi atas plafon. Namun hanya ada pengaturan untuk speed dari blower AC-nya saja dan juga sudah dilengkapi dengan fitur auto. Di mana bagian AC-nya ini dia tertanam rapih menjadi satu kesatuan untuk di bagian plafonnya. Di sini pun juga Anda mendapatkan reading light untuk seluruh sisi secara langsung dan ini sudah LED jadi terang rasanya. Oke, di bagian belakang ini juga Anda mendapatkan armrest, di mana di armrest ini juga ada tempat penyimpanan lagi. Maksud saya untuk seperti sebuah cup holder, ada 2 buah. Dan jok baris kedua ini dapat diisi oleh 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus karena sudah dilengkapi dengan 3 buah headrest dan juga ada seat belt 3 titik untuk 3 orang penumpang. Di sini pun juga Anda mendapatkan soket 12 volt, ada tempat penyimpanan terbuka, back seat pocket, door pocket dengan ukuran yang hampir sama persis seperti di bagian depan dengan ukuran besar yang jelas akan memberikan kenyamanan untuk meletakkan barang-barang di sini. Selain itu juga sistem multimedia, Anda mendapatkan layar lagi di bagian plafon yang semana dia akan menampilkan informasi yang sama seperti di bagian head unit utama Anda. Oke, kemudian itu saja di baris kedua, sedangkan di baris ketiga ini dia juga dapat diisi oleh 2 orang penumpang secara sekaligus dan posisi duduknya pun juga terasa nyaman di sini karena dia juga sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik untuk 2 orang penumpang di bagian belakang. Jadi sistem keselamatan pun memang sudah dipersiapkan oleh Toyota, tapi memang untuk di varian ini tidak dipersiapkan dengan airbag yang lebih banyak seperti yang ada di varian diesel Tetra Drive. Oke, itu aja review mengenai Toyota Fortuner TRD Sportivo tahun 2020 seperti ini. Hal apa sih yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Toyota seperti ini? Mengingat mobil ini sudah dilengkapi dengan mesin diesel yang canggih, hal yang harus Anda perhatikan adalah tanyakan ke pemilik sebelumnya apakah mereka melakukan penggantian filter solar secara berkala atau tidak. Mengingat ada beberapa pengguna yang masih cukup bandel untuk menggunakan bahan bakar biosolar biasa. Karena memang sebenarnya sudah dianjurkan oleh pabrikan sendiri untuk menggunakan solar yang bagus, kualitasnya seperti Pertadex. Nah, jadi itulah sedikit informasi mengenai hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Toyota Fortuner seperti ini. Untuk pajaknya sendiri, kebetulan unit yang di samping kami ini adalah unit tahun 2020 dengan beban pajak per tahun sekitar 12 jutaan. Sedangkan untuk harganya, kebetulan unit yang di samping kami ini adalah unit yang dijual oleh OLX Autos Pejaten Village untuk Toyota Fortuner TRD Sportivo tahun 2020 adalah dibuka dengan 500 juta yang bisa Anda negosiasikan secara langsung di sini. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja beli mobil bekas berkualitasnya di OLX Autos karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin dan juga garansi 7 hari uang kembali serta gratis biaya perawatan sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian. Dan apabila Anda tidak dapat hadir langsung ke OLX Autos, Anda juga bisa menggunakan layanan home test drive. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah! OLX Autos.